Selamat datang Pak Direktur, Ibu dan Bapak sekalian. Telah hadir bersama kita Pak Direktur PAUD, Bapak Dr. Muhammad Hasbi, yang beliau akan menyampaikan nanti pengarahan kepada kita semua, khususnya kepada Ibu dan Bapak yang akan mengikuti bimbingan teknis program persiapan sekolah. Mohon izin Pak Direktur, tadi saya menyampaikan materi tentang pengantar programnya Pak, dan sebelumnya perlu saya laporkan bahwa kegiatan BIMTEK program persiapan sekolah ini adalah BIMTEK program angkatan kelima, angkatan kelima yang diikuti oleh provinsi dari Aceh, kemudian ada provinsi Mbak, ada empat provinsi di sini. Ya, dan juga ini merupakan angkatan kelima dan diikuti oleh ada kepala bidang PAUD, Pak, kemudian ada kepala seksi, kemudian ada peningkatan pengawas dan yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan, dan juga ada Widya Prada atau yang ditugaskan oleh UPT, Pak. Nah, pada kesempatan ini mereka akan mengikuti selama 4 hari, dan selanjutnya kami mohon pengarahan dari Pak Direktur terkait dengan program persiapan sekolah ini seperti apa Pak ke depannya, dan pembekalan yang perlu mereka ketahui, dan agar nanti setelah mengikuti bimbingan teknis ini mereka bisa bertugas sebagai narasumber di dalam BIMTEK yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Demikian Pak Direktur, mohon kami persilakan. Terima kasih Bu Lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Yang terhormat Ibu Lestari, Koordinator Bidang Kurikulum dan Penilaian, beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ibu dan Bapak, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat atau nama lain yang sejenis, yang mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Kemudian Ibu dan Bapak, perwakilan dari BP PAUD dan PP PAUD dan Dimas yang terundang pada pagi hari ini. Saya lihat di sini banyak sekali hadir kolega-kolega saya, Widya Prada, yang berasal dari masing-masing BP PAUD, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian Ibu dan Bapak Kepala Seksi, Ibu dan Bapak para narasumber, para peserta, para panitia, semuanya saja yang tidak bisa disebut satu persatu. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa menghadirkan rasa syukur yang besar kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan kasih sayangnya kepada kita semua di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus meningkat, masih terus melanda negeri kita. Kita semua yang hadir di tempat ini diberi amanah untuk melanjutkan perjuangan saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, yang telah terlebih dahulu wafat karena adanya pandemi COVID-19 ini. Saya yakin banyak di antara kita yang memiliki saudara-saudara, teman, kolega, kerabat yang kemarin kita masih sempat ngobrol, kemarin kita masih sempat berkomunikasi. Hari ini mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk menghadap kembali ke pangkuannya. Mari kita doakan agar saudara-saudara kita tersebut dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amal kebajikannya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Ibu dan Bapak yang kami hormati,
hari ini saya pikir masih sangat relevan bagi saya untuk menyampaikan selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh insan pendidikan di Indonesia, termasuk diantaranya insan pendidikan anak usia dini. Momentum Hari Anak Nasional pada tahun ini memiliki makna yang sangat dalam, yang sangat luas, di mana tema yang diambil adalah anak terlindungi, Indonesia maju. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, tema ini sangat relevan mengingat kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Tantangan kita yang paling besar saat ini adalah bagaimana menghadirkan layanan pendidikan anak usia dini yang tetap berkualitas, tetap inklusif, tetap berkesetaraan di tengah maraknya pandemi COVID-19. Nah, ini menuntut perjuangan kita semua, perjuangan Ibu dan Bapak sekalian, karena inilah sebenarnya ladang pengabdian kita kepada bangsa dan negara kita. Ibu dan Bapak yang kami hormati, pengabdian terhadap pendidikan anak usia dini ini adalah pengabdian yang memiliki tujuan ataupun capaian yang sangat mulia. Kita menjadi garda terdepan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia agar mampu mengangkat harkat dan martabat Indonesia beberapa tahun yang akan datang. Pendidikan anak usia dini itu sendiri sebenarnya telah direkognisi dengan sangat luas bagaimana pentingnya dalam berperan untuk meningkatkan SDM sebuah bangsa atau sebuah negara. Tak kurang dari Sustainable Development Goals, yaitu komitmen bangsa-bangsa di dunia mengamanatkan bahwa salah satu tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas adalah bagaimana menyediakan akses terhadap pendidikan anak usia dini yang inklusif, berkesetaraan sebelum tahun 2030. Dan SDGs ini juga telah diterjemahkan oleh bangsa kita, oleh negara kita, dalam bentuk peraturan presiden yang mengamanahkan hal yang sama, yaitu bagaimana kita dapat menyediakan akses yang merata, berkualitas, dan inklusif sebelum tahun 2030. Nah, di samping itu, secara lebih spesifik, pentingnya PAUD ini juga diakui karena dalam PP nomor 2 tahun 2018 disebutkan bahwa di antara 3 layanan pendidikan yang wajib disiapkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pemberian layanan minimal kepada masyarakatnya adalah layanan pendidikan anak usia dini. Nah, tentu kalau berbicara mengenai pendidikan anak usia dini, nah yang kami maksud di sini adalah pemerintah kabupaten dan kota. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, mengapa rekognisi terhadap PAUD ini telah dilakukan secara luas? Tentu karena adanya pandangan atau adanya teori yang telah diteliti oleh banyak sekali ahli, banyak sekali pakar yang mengatakan bahwa investasi di bidang PAUD itu memiliki makna yang sangat penting. Anak yang diperhatikan apabila berada dalam masa emasnya nanti akan bertumbuh dan berkembang dengan optimal dan siap memasuki periode berikutnya. Mengapa anak itu perlu diperhatikan di masa emasnya? Saya yakin kita sudah sama-sama mengetahui bahwa di masa emas itu anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik dari sisi fisiknya maupun dari sisi psikologisnya, sehingga anak yang terbina dengan baik tumbuh kembangnya di masa emasnya akan mampu menjadi anak yang siap untuk mengikuti periode kehidupan berikutnya. Di samping itu, banyak sekali riset yang mengatakan bahwa apabila anak mengikuti PAUD, maka dapat dikatakan bahwa anak itu akan memiliki kecakapan akademik yang lebih baik dibanding anak yang tidak ikut PAUD. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada banyak sekali bukti yang mengatakan bahwa sebenarnya
PAUD itu mampu memutus rantai kemiskinan apabila anak dari keluarga yang miskin mengikuti pendidikan anak usia dini. Dan satu hal yang patut kita ketahui bahwa pengembangan karakter ya yang dimulai sejak usia dini oleh ahli dikatakan bahwa hal ini akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan mungkin akan bersifat permanen. Nah, untuk itulah maka pendidikan anak usia dini adalah merupakan pendidikan yang sangat penting dan sayangnya adalah merupakan jenjang yang tidak kembali. Nah, tidak ada anak atau tidak ada orang yang ketika dia ketinggalan PAUD-nya dapat kembali ke jenjang PAUD sebagaimana orang-orang ketika ketinggalan di jenjang yang lainnya dapat mengikuti kembali jenjang yang dia tertinggal. Misalnya, ketika kita tidak ikut SD, kita bisa kembali untuk mengikuti SD walaupun pendidikan setara SD. Demikian pula SMP dan SMA. Tetapi kalau kita terlewat PAUD-nya, anak kita terlewat PAUD-nya langsung masuk SD, maka mereka tidak akan menikmati keuntungan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, oleh karena itu maka saya mendorong ya teman-teman di Dinas Pendidikan agar anak dapat semua anak usia PAUD yang ada di daerahnya masing-masing dapat diupayakan agar mengikuti PAUD sebelum mereka mengikuti jenjang pendidikan dasar. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, ketika anak ikut PAUD tentu persoalan tidak berhenti sampai di sini. Tentu dibutuhkan layanan PAUD yang berkualitas agar dapat menghadirkan rangsangan tumbuh kembang yang optimal bagi anak sehingga mereka memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Nah, dalam konteks ini, Bu dan Bapak sekalian, banyak sekali terjadi miskonsepsi ya mengenai pendidikan anak usia dini. Setidaknya ada 2 miskonsepsi yang saat ini berkembang di jenjang pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah ketika ada orang tua yang berpendapat bahwa PAUD itu sebenarnya tidak perlu repot-repot. PAUD itu cukup mengajari anak baca tulis hitung karena itulah yang dibutuhkan agar anak bisa berprestasi di jenjang pendidikan berikutnya. Tidak perlulah anak ikut PAUD mulai dari usia 0 sampai misalnya cukup beri mereka les, mereka pendidikan baca tulis hitung sehingga mereka siap berkompetisi di jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian yang kedua, miskonsepsi yang kedua yang sering terjadi adalah pandangan mengenai output dari PAUD itu bagi guru-guru yang ada di jenjang pendidikan berikutnya. Mereka menuntut bahwa PAUD itu harus mampu mempersiapkan anak yang bisa segera yang bisa memiliki kompetensi literasi dan numerasi yang baik sehingga mereka bisa segera langsung start atau berkompetisi di jenjang pendidikan berikutnya. Nah, miskonsepsi inilah yang kemudian masih kerap kali terjadi sehingga banyak sekali persoalan atau gesekan yang terjadi di masyarakat yang timbul sebagai akibat dari adanya miskonsepsi ini. Nah, oleh karena itu maka perlu adanya pemahaman tidak saja bagi guru di satuan pendidikan, tapi juga termasuk orang tua dan juga guru di jenjang pendidikan berikutnya atau bahkan yang lebih luas masyarakat, bagaimana agar miskonsepsi ini bisa dimitigasi, bisa diselesaikan sehingga anak bisa mengalami transisi yang mulus dari PAUD menuju ke jenjang pendidikan dasar. Nah, untuk itulah maka Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini menginisiasi sebuah program yang disebut program kesiapan bersekolah. Yang intinya adalah yang pertama memberikan pemahaman, meredefinisi kembali mengenai apa output pendidikan anak usia dini dan bagaimana harapan input yang diharapkan oleh guru-guru di jenjang pendidikan berikutnya ataupun orang tua di jenjang pendidikan berikutnya. Nah, harapan kita setelah mereka paham, kemudian yang kedua adalah mampu bekerja sama bahu-membahu antara jenjang PAUD dan jenjang SD sehingga mereka bisa menghasilkan sebuah transisi yang
kita menghindari dua hal persoalan bagi anak. Yang pertama adalah adanya persoalan gap. Kompetensi esensial tidak dilarang untuk diajarkan bagi anak di jenjang PAUD. Tetapi persoalannya adalah bagaimana mengajarkan kompetensi esensial itu, yaitu membaca, literasi, kemudian numerasi, dan seterusnya. Itu satu. Nah, sehingga nanti ketika anak selesai mengikuti PAUD, ya, melalui metode bermain dan belajar, mereka sudah bisa mengakuisisi ataupun menguasai kompetensi esensial itu. Yang kedua adalah bahwa anak tidak akan mengalami yang namanya hambatan psikologis karena anak telah memiliki iklim bersekolah sebelum mereka memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Nah, dua tugas inilah yang perlu kita lakukan bersama-sama melalui program kesiapan bersekolah, yaitu bagaimana keluarga siap, kemudian satuan pendidikan juga siap, dan juga masyarakat siap dengan memahami dan sama-sama mewujudkan tujuan dari PAUD yang sama-sama sudah kita ketahui, yaitu untuk membentuk manusia Indonesia berkualitas. Nah, tentu di dalam konteks ini dibutuhkan kerjasama antara guru di jenjang PAUD dan guru di jenjang pendidikan dasar. Untuk itulah maka nanti akan ada yang namanya forum yang akan melingkupi guru PAUD dan guru SD yang nanti akan di sana akan berkomunikasi sehingga miskonsepsi yang tadi saya sebutkan tidak akan terjadi lagi. Nah, peran penting dinas pendidikan apa? Yaitu bagaimana memfasilitasi agar forum ini bisa terlaksana, program ini bisa terlaksana, sehingga nanti ke depan kita bisa menghadirkan transisi yang mulus anak-anak kita dari PAUD ke jenjang pendidikan dasar. Nah, itulah tujuan dari BIMTEK ini, dan saya berharap BIMTEK ini mampu memberi pemahaman kepada kita semua dan pada akhirnya mampu mengimplementasikan di kabupaten kota masing-masing. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka mari kita buka BIMTEK implementasi program kesiapan bersekolah angkatan kelima, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini sebagai ladang pahala bagi kita semua. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas arahannya yang sangat jelas sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita paling tidak tadi sudah diberikan gambaran oleh Pak Direktur dari mulai mengapa sampai regulasi sampai apa nanti output yang diinginkan terhadap bimbingan teknis ini, dan semoga ini bisa Ibu dan Bapak sudah mendapatkan gambaran yang sangat komprehensif. Nah, mohon izin apakah Bapak berkenan bila misalnya ada 1-2 dari peserta yang akan bertanya Pak? Baik Pak Direktur. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, pengarahan yang diberikan waktu, dan dengan demikian secara resmi kegiatan bimbingan teknis program kesiapan bersekolah ini telah dibuka oleh Pak Direktur. Ya, demikian. Terima kasih Pak Direktur ya arahannya, dan izin perkenannya untuk kami dapat melanjutkan acara ini Pak. Silakan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya kita akan mengikuti materi yang berikutnya, yaitu tentang apa yang pertama tuh, Mbak Dona? Ya, tadi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, Bu. Oh gitu. Dari Pak Tadi Effendi. sudah lama ya, Pak Direktur, saya tuh nggak tahu. Mbak Dona. Ya, Pak Effendi menanyakan masalah itu ya, usia. Ya, tadi saya... Ya. Baik, sebenarnya tadi sudah saya jawab ya. Tadi sebenarnya Pak Direktur juga sudah jelas. Jadi untuk usia, memang secara regulasi, anak usia dini ini masuk usia wajib itu 7 tahun, Pak. Ya, tadi di dalam PP 17 sudah disebutkan, PP 17 tahun 2010, itu usia 7 tahun masuk SD, wajib hukumnya. Jadi wajib pendidikan dasar, wajib sekolah, wajib SD itu 7 tahun. Tetapi memang usia 6 tahun dapat diperbolehkan, artinya 6 itu bukan 6 tank gitu ya, 6 lewat itu bisa diperbolehkan asal ada rekomendasi dari ahli gitu Pak.
gitu ya. Jadi ini yang harusnya mungkin disosialisasikan juga ke bawah gitu seperti itu. Jadi itu di dalam PP 17 2010 itu juga sudah dibunyikan seperti itu, Pak. Jadi dibolehkan. Artinya untuk anak-anak yang memang secara baik fisik maupun mentalnya itu sudah siap gitu. Ya kognitif ya, fisik motoriknya, sosial emosi dan kognitif secara kemampuan itu memang dia mungkin melebihi daripada anak-anak ya, mungkin stimulasi dari orang tuanya, bakat genetika dari orang tuanya juga ya, walaupun hanya 20%, tapi karena mungkin kan anak lahir itu begitu lahir dia punya faktor bawaan dari kedua orang tuanya, hanya 20%-an lah ya Pak ya. Tetapi kemudian stimulasi dari keluarganya cukup baik ya, meskipun di pedesaan, tapi dia tahu ya anaknya bebas, anak bermain dengan segala macamnya, sehingga mungkin dia melebihi ya seperti itu, jadi melampauinya itu bisa saja, asal mendapatkan rekomendasi dari ahlinya seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bapak. Ya. Mungkin gitu Mbak Dona ya. Jadi regulasinya seperti itu Pak, tetap ada, dan di PPDB Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu disebutkan yaitu usia itu ya Pak 7 tahun dengan jarak ya. Jaraknya itu harus mungkin dari jarak dari yang terdekat ya. Kalau misalnya anak usia di bawah 7 tahun semua sudah masuk, kemudian ada anak usia di bawahnya ya 6,5 misalnya seperti itu boleh asal ada rekomendasi. Sebenarnya kalau kita mau ikuti aturan regulasinya seperti itu gitu. Jadi ya bisa juga anak umur 6 tahunan masuk begitu saja, harus ada dukungan sebenarnya ya. Rekomendasi seperti itu. Mbak Tari, maksudnya rekomendasi dari ahli itu dari pihak sekolah atau gimana? Bukan, dari psikolog gitu Pak. Bu Eli, ya. Dari psikolog yang menyatakan memang dia secara kemampuan ya, secara kemampuan dan perkembangan dia memang juga memadai gitu, siap untuk masuk SD seperti itu. Kan nanti ibu dan bapak akan mendapatkan materi anak yang siap masuk SD itu seperti apa. Jadi itu sebenarnya ada faktor fisik motoriknya, mungkin otot-otot besar dan kecil, dari sosial emosinya, sikap belajarnya juga cukup ada. Nah itu harusnya mungkin dari itu dia ada dukungan dari itu, dari yang ahlinya yang tahu ya seperti itu. Kalau saya baca di PP 17 seperti itu Ibu, jadi ada sepengetahuan dari ahli. Nah mungkin ahli kita maknai yang tahu tentang psikologi perkembangan kan ya psikolog gitu. Kalau dari sekolah takutnya ada kepentingan mungkin seperti itu ya. Ya, Mbak Tari mengingat mungkin mohon maaf Mbak Tari, mengingat di daerah mungkin belum ada MOU dari misalnya dari PAUD dengan psikolog gitu, nggak seperti di kota-kota besar. Boleh. Iya, bisa jadi mungkin juga anaknya sendiri mungkin sekolahnya orang tuanya bisa memperoleh surat itu, bisa juga seperti itu. Ya secara individual bisa juga, atau misalnya kan kalau sekolah kerjasama dengan psikolog itu kan akan beratkan juga mungkin sekolah ya kan, biaya dan sebagainya. Tapi artinya pada saat orang tua mengajukan anak tersebut ada dukungan, dilampirkan misalnya ada bukti gitu, seperti itu. Ya, itu sebenarnya yang diinginkan dari PP 17 seperti itu. Cuman di lapangan memang berkembang macam-macam ya. Ya seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Lestari. Kita masih punya waktu 6 menit. Ada Pak Sahril di sini sudah raise hand. Silakan Pak Sahril. Baik Bu, saya mencermati dari narasumber tadi. Di lapangan harus diingat juga bahwa Indonesia ini adanya di desa. Ya. Mau cari psikolog dari mana Bu? Ya. Di kabupaten paling 2-3 orang saja, itu pun sangat terbatas ya kalau kita mengandalkan psikolog sebagai bagian dari rekomendasi untuk diberikan kepada sekolah atau pada orang tua sebagai persyaratan. Cobalah kita berhitung itu 6 tahun lebih, katakan 6,11 tahun Bu. Ya. Kalau 6,11 tahun ini, maka kalau dia tidak, dan itu sangat merugikan. Nah, kalau dilihat dari perkembangan, dari aspek perkembangan anak pada umumnya, makanya diundang di PP itu juga
sebenarnya sudah menjadi persyaratan.